wa qarabati wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamis syiyali, fasal di dalam menerangkan hukum-hukumnya mempertahankan penyerangan gitu ya, atau membela diri lah bahasanya. Wa islafil baimi, dan juga perusakan daripada hewan ternak. Waman, dan adapun barang siapa itu kosoda kusida ya, bidomi awalihi, dengan bidoma awalnya namanya bina majhul. Waman, adapun barang siapa itu kusida di apa tuh namanya, diinginkan, dijahati, ada itu yang dijahati, ingin, kusida itu disengaja, apa maknanya Pak? Dituju ya. Waman, adapun barang siapa itu kusida dituju atau diinginkan gitu. Bidomi awalihi, dengan dibaca doma awalnya, diinginkan bila ada dengan disakiti atau dijahati. Fi nafsihi, baik di dirinya atau badannya maksudnya, au malihi atau hartanya, au harimihi atau istrinya. Istrinya tuh mau dijahatin orang, atau hartanya, atau dirinya. Gambarannya, contohnya bi ansola, jika menyerang alaihi kepada man, siapa sahsun seseorang, yuri itu yang menginginkan siapa sahsun qatlahu kepada membunuh man, au akhoda atau mengambil, menjarah, malahu kepada hartanya man, wa in qala, walaupun cuman sedikit, awati akharimihi, atau ingin, bahasanya tuh ya memperkosa lah ya, ingin memperkosa istrinya bahasanya. Faqatala, maka lalu membunuh siapa man, andalika dari sebab itu, ai an-nafsi artinya sebab membela dirinya, aw malihi atau hartanya, aw harimihi atau istrinya, wa kutila, dan terbunuh siapa so'ilu penyerang, ala dalika atas demikian penyerangan, atas demikian pengambilan harta atau dirinya tadi atau istrinya, daf'an dengan menolak atau menahan, lisyalihi kepada penyerangannya sahsun, fala domana, maka tidak ada tanggungan itu maujud alaihi bagi man, bikisosin, baik itu dengan kisos, waladiatin, dan juga tidak mendapat hukuman atau denda daripada diat, wala kafarota, dan juga tidak mendapatkan denda masalah kafarot. Jadi gini, andaikan kok ada seseorang itu, ini dalam hukum fikihnya ya, dalam hukum Islamnya. Nah, perkara nanti kata Pak Sekdes itu ya kan, ngejar jambret, ke jambretnya mati malah kena hukum, itu entah itu hukum pemerintahan Pak Sekdes ya, saya tidak tahu tentang itu ya. Nah, namun intinya kalau dalam Islam Pak Sekdes kok dijambret, itu boleh dikejarnya. Andaikan sebab kejar-kejaran itu jambretnya mati, jatuh, nah itu nggak kena denda, nggak kena hukuman, nggak kena kisos. Nah, maksudnya begitu gitu ya. Nah, perkara hukum undang-undang negara kita saya tidak tahu Pak Sekdes ya, itu tanya sama ahli-ahli hukum yang tentang tata hukum negara ya itu. Tapi kalau di dalam Islam
andaikan dirinya ingin disakitin orang, atau hartanya ingin direbut orang, atau istrinya ingin dicelakain orang, tak model mana mencelakainya, ya kan? Nah, dalam Islam, andaikan kita kok membela diri, berperang sama dia, atau pokoknya membela diri, gelut lah. Nah, kok kebetulan yang menyerang tadi kok kalah, mati, ya kan? Maka itu tidak mendapatkan, tidak menanggung hukuman kisos ataupun diat maupun kafaroh. Kalau kita menang. Nah, kalau mati, Pak, kalau mati ya hukumnya mati syahid, Pak Janis ya. Nah, termasuk hukumnya mati syahid, tapi syahid akhirat loh ya. Syahid mendapat pahalanya orang mati syahid gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah, caranya ya seperti biasa, dimandiin, dikafanin, disolatin, terus dikuburin gitu. Beda kalau dengan syahid li ma'rikatillah, dalam peperangan beda. Cuman disolatin terus dikuburkan, itu begitu. Nah, qalal mu'alif rahimahullah, itu seperti itu. Nah, gitu. Ya syukur-syukur kita menang kan gitu. Kalau kira-kira melawan kalah ya, kalau harta ya kasih baik Pak Janis ya. Ya kalau istri ya kalau bisa dibela, kalau istri kan kasihan. Qalal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Kalau harta kira-kira kok kita kalah, ya sudah. Walal mu'alif rahimah. Kalau istri ya dibela. Jangan kok malah kebetulan ada alasan untuk nyeraikannya. Jangan, Pak ya. Itu termasuk hak dia, ya kan? Hak seorang istri, yaitu namanya nafkah batin, yaitu pembelaan tadi. Nah, bahasanya itu perlindungan. Nah, itu termasuk haknya seorang istri yang wajib kita tunaikan, dia mendapat perlindungan. Itu termasuk namanya nafkah batin. Gitu. Jangan kok malah dibiarin, kebetulan nanti ada alasan aku nak nyeraikannya, sudah cita-cita dari dulu nak nyari ganti kok, tidak ada kesempatan alasan kok kan itu. Jangan. Walal mu'alif rahimah, kalau bisa dicegah ya dicegah gitu. Ya sama dengan istrinya itu. Umpama kok kita tahu istri kita mulai digoda seorang laki-laki, umpama, ya kalau bisa ya kita nasihati, kita kita jaga itu. Jangan kok malah dingon, biar dia selingkuh nanti tak tangkap dapat duit. Jangan. Itu termasuk kita, bukan kok kita itu termasuk kerjasama namanya. Ya, kalau kita belum menasehatinya, kita belum berusaha menangkalnya, nah itu ya, itu termasuk kita kerjasama. Kalau seperti itu, gitu. Karena niat kita sudah buruk dari awal gitu. Niat kita dari awal memang nak nyari ganti kan gitu. Jadi dibiarin lah ya kan. Terus diintipnya, nah, bahasanya apa Pak De, digrop ya, bahasa sini apa? Digrebek, nah, kan itu. Nah itu kita ikut dosa malah. Ya. Nah, pokoknya ditahan, maksudnya dikasih tahu gitu. Nah itu seperti itu ya. Itu tentang masalah diri, harta, dan juga istri ya itu. Sekarang walarroki itu atas orang yang naik kendaraan. Sawaun sama juga kana. Ada apa kendaraan itu malikuha, pemilik daripada kendaraan tersebut, au musta'iruha, atau meminjam kendaraan tersebut, au mustajiruha, atau menyewa, au gosobiha, atau menggosok kendaraan tersebut, domanu, maka menanggung atau bertanggung jawab siapa orang yang minjam ataupun gosok ataupun nyewa kepada keadaan atau sesuatu atslafat yang menjadi merusak kepada batuhu kendaraannya orang tersebut. Jadi gini, andaikan kok kita pinjem motor seseorang atau pinjem mobil seseorang. Kalau zaman dulu ya onta, keledai, kuda gitu. Kalau sekarang kan ya nggak ada. Kita pakai onta mah kena tangkap polisi.
Oh, artinya itu yang nyuri dari kebun binatang. Iya. Ya ada kan di kebun binatang kalau sekarang. Nah, itu begitu. Nah, kalau contohnya sekarang ya itu sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya kendaraan sekarang lah kan gitu. Atau pinjam pesawat jet pribadi mau Pak Janis ya kan. Nah, kebetulan kok nyenggol apa gitu kan, nyenggol tawon umpama kan. Sayapnya terus lepas apa pesawatnya itu, ya mah kok ganti. Maksudnya gitu. Pak Janis pinjam motornya kawan, bannya bocor, ya diganti, jangan kalau diem-diem dibalikkan. Itu motornya ya, terima kasih ya. Nah, rupanya ditengok sama tuannya, bocor bannya. Nah, itu tidak boleh. Waalaikumsalam. Nah, minjemnya minyaknya ada, ketika membalikkannya minyaknya res. Nah, itu tidak boleh juga. Karena menjadi tanggungan daripada si peminjam. Itu begitu. Ya, jangan meroh-meroh amat lah ya gitu. Setidaknya setelah kita tahu ngaji, ya jangan meroh amat gitu. Walal mu'alif rohim. Andai kan kok nggak telap ya terus terang gitu. Wah, aku tadi nggak telap nak belikan minyak, nggak teknian duitnya umpomo kan gitu. Kelas orang tuh. Orang tuh yang jengkel tuh biasanya sudah minjem, ya kan? Benda itu rusak, ngomong ida, ya kan? Nah, nggak terus terang pula. Nah, itu biasanya baru orang tuh merutuk. Nah, ya artinya setelah kita tahu ini, andaikan kita pinjam sesuatu, kendaraan kok ada rusaknya, maka itu sebenarnya tanggung jawab kita yang meminjam gitu. Sawa'un kana sama juga ada apa islafuhu, islafu rusaknya itu biadiha dengan kaki depannya, aurijilaha atau kaki belakangnya kendaraan tadi, au ghaira dalika atau selain itu. Nah, sekarang ini tentang masalah kotorannya hewan ya. Kalau ini yang di sini, walau bala dan andaikan kencing apa kendaraan tadi, kalau sekarang ya nggak ada ya. Hewan ini ya masalahnya. Awarosat atau berak bitorikin di jalan. Fatalafa maka lalu rusak bidalika dengan demikian kencing atau beraknya siapa nafsun seseorang au malun atau harta faladomana maka tidak ada tanggungan itu maujud bagi hewan tadi itu. Nah, cuman itu kalau dalam itu di bajurinya Ripitaya itu disuruh apa? Disuruh seminimal mungkin supaya tidak terjadi berak di jalan atau lain sebagainya. Ini kalau di jalan umum loh ya. Kalau di tempat pribadi termasuk wajib membersihkannya. Nah, itu. Pak Rosak masih punya kambing? Nah, Pak Rosak kok punya kambing? Nah, kambing itu kebetulan kok silaturahmi ke tempatnya Pak Janis. Nah, rumahnya Pak Janis itu di emper itu di apa namanya di teras. Nah, sudah di keramik umpama. Nah, karena kambingnya silaturahmi situ, duduk sebentar ya kencing ya berak. Nah, karena itu tempat pribadi maka itu Pak Rozak wajib membersihkannya. Nah, itu begitu ya. Nah, itu tentang masalah hewan ternak. Kalau di jalan tadi tidak apa-apa, di jalan umum. Nah, walaupun sunahnya ya untuk membersihkannya kan gitu. Karena termasuk ibaratnya sekecil-kecilnya iman adalah sekecil-kecilnya kebaikan yaitu menghilangkan bahaya dari jalan. Ya termasuk kotoran tadi. Sudah baunya nggak enak ya kan, orang lewat jalan selapnya agak licin sehingga kepleset jebret, akhirnya badannya kena kotoran semua. Nah, itu akibatnya itu termasuk sunahnya tetap dibersihkan walaupun tidak wajib ya. Tapi kalau di tempat pribadi wajib Pak Rozak untuk membersihkannya ya. Itu seperti itu karena itu tempat pribadi. Nah, itulah hukum-hukum dalam kita masalah membela diri atau harta kita atau istri kita atau tentang masalah kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.